Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa pada pembelajaran di kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ke-1. Ada 3 muatan pembelajaran pada kegiatan ini. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan sosial, yang kedua, bahasa Indonesia, dan yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Berikut ini adalah kompetensi dasar atau KD yang harus anak-anak capai pada pembelajaran ini. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. KD 4.4 menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk muatan bahasa Indonesia, KD 3.4 menggali informasi penting dari sebuah buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. KD 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Silakan anak-anak baca teks berjudul Pertempuran Surabaya.
Apakah anak-anak sudah selesai membaca teks berjudul Pertempuran Surabaya? Setelah anak-anak membaca teks berjudul Pertempuran Surabaya, kita akan belajar membuat peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Kita akan lebih mudah membuat peta pikiran dari sebuah teks dengan menggunakan kalimat efektif. Namun, sebelum kita membuat peta pikiran, terlebih dahulu kita akan belajar tentang penggunaan kata tanya dan kalimat efektif. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan sebagai berikut. 1. Apa? Untuk menanyakan kata benda, bukan manusia. Contoh, apa isi teks proklamasi? Kedua, bagaimana? Untuk menanyakan cara. Contoh, bagaimana cara mengibarkan bendera? Ketiga, di mana, kemana, dari mana? Untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana suku Bali tinggal? 4. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan Indonesia merdeka? Kelima, siapa? Untuk menanyakan nama orang. Contoh, siapa yang membacakan teks proklamasi? Keenam, berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa harga cenderamata itu? Dan yang ketujuh, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa harga kain batik mahal? Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Apa itu SPOK? S untuk subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. P untuk predikat. Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. O untuk objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Dan K untuk keterangan, bisa tempat, waktu, cara, alat, ataupun keterangan penyerta. Contoh, sebuah kalimat Andi membeli buah mangga di pasar. Andi di sini adalah subjek, membeli adalah predikat, buah mangga adalah objek, dan di pasar adalah keterangan. Sekarang, dari teks berjudul Pertempuran Surabaya, kita akan membuat peta pikiran. Mari kita buat peta pikiran bersama-sama. Dalam membuat peta pikiran, kita akan menggunakan kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya. Yang kita tulis adalah jawaban dari kalimat tanya yang nanti kita buat. Pertama,
Kata tanya apa? Dari teks di atas, kita dapat membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, seperti peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945? Maka jawaban dengan menggunakan kalimat efektif adalah perjuangan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Kedua, kita buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Contoh, mengapa Inggris menggempur Surabaya? Dan jawabannya adalah Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Kata tanya yang ketiga adalah siapa? Siapakah pemimpin Inggris yang terbunuh dalam pertempuran Surabaya? Dan jawabannya adalah Jenderal Malaby merupakan pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh. Selanjutnya adalah bagaimana. Contoh, bagaimana pasukan Inggris menggempur Surabaya? Maka kalimat efektif untuk jawabannya adalah pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selanjutnya, untuk kata tanya kapan, kita bisa membuat pertanyaan seperti kapan peristiwa pertempuran Surabaya terjadi? Dan kalimat efektif untuk jawabannya adalah peristiwa pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Dan terakhir, untuk kata tanya di mana, kita dapat membuat pertanyaan seperti di mana terjadinya pertempuran Inggris dan Indonesia yang menewaskan Jenderal Malaby? Jawabannya adalah pertempuran terjadi di Surabaya. Setelah anak-anak membaca teks tentang pertempuran Surabaya dan membuat peta pikiran, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Mari bersama kita membuat kesimpulan. Kesimpulan dari peristiwa tersebut adalah persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa ternyata hewan juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka? Dan hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan tempat tinggal atau habitat mereka. Apakah anak-anak pernah mengamati hewan berikut ini? Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah anak-anak pernah melihatnya? Tentunya anak-anak pernah melihat ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri tempat tinggal mereka? Mari bersama-sama kita membuat peta pikiran tentang ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitat hewan di atas. Ayam, ciri-cirinya adalah memiliki paruh runcing, berkaki dua, memiliki sayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan ciri-ciri habitat atau tempat tinggalnya adalah dataran lapang yang kering, namun bisa juga di tempat yang lembab. Bebek, ciri-cirinya adalah memiliki paruh berbentuk sudu, leher panjang, kaki berselaput, bulu berlapis lilin, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri tempat tinggal atau habitatnya adalah di darat, seperti di daerah kering maupun air, serta daerah berlumpur. Sedangkan ikan, ciri-cirinya adalah hidup di air, dapat berenang, bernafas menggunakan insang, dan memiliki sirip. Sedangkan ciri-ciri habitatnya adalah perairan air tawar atau air asin. Sedangkan cicak,
Cicak memiliki ciri-ciri panjang 7 hingga 15 cm, memiliki perekat pada kaki, dapat mematahkan ekornya, serta memiliki lidah yang panjang. Sedangkan ciri-ciri tempat tinggal cicak adalah hidup di sela-sela interior rumah. Di alam bebas, cicak dapat ditemui di kayu dan pepohonan. Setelah kita membuat peta pikiran tentang ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Mari bersama kita membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, habitat sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Yang kedua, setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Dan yang ketiga, ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, sebagai penguatan, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Tugas pertama, mencari informasi teks pertempuran Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Silakan anak-anak bisa mencari teks pertempuran Bandung Lautan Api dari berbagai sumber, bisa dari buku atau browsing melalui internet. Setelah itu, anak-anak buat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tugas yang kedua, amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu dalam tabel di bawah ini. Silakan nanti anak-anak amati 3 hewan yang ada di lingkungan anak-anak. Kalian amati ciri-ciri khusus hewan tersebut dan ciri-ciri habitat atau tempat tinggalnya. Kemudian, kalian masukkan hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. Silakan tugas ke-1 dan tugas kedua anak-anak kerjakan. Setelah selesai, anak-anak dapat mengirimkan hasil pekerjaan anak-anak ke WhatsApp Bapak atau Ibu Guru. Demikian pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-1. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.